Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sahabat percikan iman, kita masuk ke kajian tematik. Oh lupa saya Ustadz punten. Alhamdulillah Riyadus Sholihin akhirnya bisa diselesaikan proses penerjemahannya. Bapak Ibu kalau nggak bisa nerjemah ini, cik atuh Anda baca. Nerjemahkeun teu bisa, maca henteu. Ini Riyadus Sholihin itu jadi 3 jilid ya, dan itu alhamdulillah sudah selesai. Nanaon ge ari dikeureuyeuf mah. Tahu dikeureuyeuf, Pak? Kalau sedikit demi sedikit akhirnya 3 jilid ya. 3 jilid. Ini karya Imam Nawawi, dan Bapak Ibu di rumah kalau punya buku ini paling tidak ada pegangan untuk hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak dan keimanan. Ya. Ustadz, coba di Angus, ini siapa penerjemahnya itu? Siapa? Ya, buku Riyadus Sholihin ini jilid 2. 1 sampai 3. Ada 3 jilid. Dari Hasanah Intelektual, Dr. Aam Amiruddin MSI, terjemah per kalimat dan penjelasan. Oh, Saudara Aam. Oke. Saudara Aam Amiruddin. Ya. Bukan Aan kan? Aan Hermawan mah pendampingnya. Ikut mendampingi, mudah-mudahan kebagian pahalanya. Amin, amin, amin. Tabu, jadi buku ini sudah diterjemah, sudah diberi catatan, sudah diberi penjelasan. Bapak Ibu mah tinggal ngaos. Jadi Bapak Ibu tidak perlu tahu kumaha susahna masak. Bapak kita nggak pernah tahu kan susahnya masak ibu-ibu. Nu penting mah dinikmati aja. Bapak Ibu nggak usah mikir kumaha susahnya nerjemahin ini. Anda mah cukup membacanya saja, ya, mempelajarinya saja, dan jangan lupa untuk mengamalkannya. Semoga jadi jariah untuk siapapun yang berkontribusi lahirnya buku ini. Amin ya robbal. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang the journey of life. Tentang perjalanan kehidupan. Tapi akan saya bagi dalam beberapa sub. Sub pertama kita akan bahas tentang memahami fase kehidupan. Itu bab ya, maksudnya bagian pertama yang akan kita bahas hari ini. Yang masuk dalam judul besar ya. Sub yang pertama kita akan membahas memahami fase-fase kehidupan. Ya. Jadi kita, saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, ternyata hidup itu ada fase-fasenya. Nah, bagaimana fase kehidupan? Ustadz Aan akan membacakan ayatnya. Surat Al-Hajj ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghah mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum
ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman, ini ayat bicara tentang fase kehidupan manusia dari nothing menjadi something, kemudian menjadi nothing lagi. Tidak ada, tiada. Dan tidak ada kitab suci yang begitu indah menceritakan perjalanan fase kehidupan seperti yang dijelaskan di Quran. Dan Bapak Ibu perlu digarisbawahi bahwa ayat ini turun ketika ilmu yang berkaitan dengan apa yang ada di rahim itu belum ditemukan. Kan ini ayat bicara kurang lebih 14,5 abad yang lalu. Tidak ada itu pengetahuan tentang bagaimana proses pembuahan, bagaimana proses zigot, bagaimana proses-proses yang lain. Tapi ayat ini sudah menceritakan sebuah fase yang memang sesuai dengan takaran-takaran ilmu. Ya, kita lihat. Hai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, kalau kamu ragu dengan hari kebangkitan, sok merenung. Sesungguhnya kami telah menjadikanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani. Coba perhatikan bahwa kita itu tercipta dari tanah. Maksudnya, lalu setelah itu bicara tentang setetes mani, sperma, ovum, ya. Sperma, ovum terbentuk dari apa? Dari makanan. Ya. Makanan itu tumbuh di mana? Ari hayam, ari sapi, ari domba, dia pun makan dari apa yang tumbuh di tanah. Jadi yang dimaksud dengan kami ciptakan kamu dari tanah, kalau Nabi Adam alaihi salam memang dari tanah. Kalau kita mah dari saripati tanah. Karena kita makan apa yang ada di daratan, apa yang ada di lautan. Itu tidak bisa lepas dari unsur tanah. Ya. Nah, sperma itu dari makanan. Bapak makan apa di proses dalam tubuh jadi sperma. Ibu makan apa diproses dalam tubuh jadi ovum. Lalu ovum dan sperma ini bertemu. Ya.
Kemudian dari segumpal darah. Jadi setelah ovum bertemu dengan sperma bertemu dengan ovum, itu namanya konsepsi. Pertemuan itu. Maka jadilah segumpal darah. Bu, bagi orang awam mah itu teh cuma segumpal darah. Ya, pertemuan antara ovum dan sel sperma, tadinya 2 sel, jadi 4 sel, jadi 6 sel, jadi 12 sel, dan seterusnya. Ya, nah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Jadi gini, ketika 2 sel itu ovum dan sperma itu bertemu, kemudian melakukan pembelahan 2, 4 dan seterusnya, nanti ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki dari sel-sel itu, ada yang jadi otak, ada yang sempurna kejadiannya dan ada yang tidak sempurna kejadiannya. Itu yang kemudian ada juga kecacatan. Makanya sekarang ini dengan pemeriksaan yang canggih, dengan dokter yang ahli, dengan alat yang modern, di dalam rahim itu udah ketahuan ini bakal cacat atau tidak. Sudah terdeteksi, ini bayi bakal cacat. Itu dalam waktu beberapa minggu saja sudah ketahuan. Nah, Quran mengatakan di dalam rahim itu ada yang kejadiannya sempurna, proses kejadiannya sempurna, ada juga yang tidak sempurna. Kami tetapkan kamu dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Ibu, ada yang 9 bulan sempurna, ada yang 7 bulan, ada yang keguguran. Kami tetapkan kamu menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kamu keluarkan kamu sebagai bayi yang berangsur-angsur dewasa. Kebayang gak Bu, Pak? Ini cerita fase dari mulai nothing, tidak ada, ya, tidak ada, yang cuma diceritakan dari tanah. Saya bilang tadi, Bapak Ibu memakan makanan yang hidup di bumi. Di mana yang hidup di bumi itu tidak bisa lepas dari tanah. Kambing, dagingnya yang kita makan. Tapi si kambing makan rumput. Rumput di mana? Di tanah, gitu, ya. Nah, kemudian ibu juga sama begitu, terjadilah konsepsi, kemudian terjadi pembelahan sel, tiap sel itu ada yang jadi tangan, jadi kaki, jadi mata, jadi otak, jadi kepala, dan seterusnya. Ada yang penciptaannya sempurna, ada yang tidak sempurna. Gitu. Lalu dengan kuasa kami, dengan kehendak kami, kamu tempatkan di rahim sampai waktu yang ditentukan. Kemudian lahirlah bayi itu dan berangsur-angsur dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan? Ada. Masih muda udah wafat, anak-anak udah wafat, umur 30-an udah wafat, ya kan gitu. Dan ada pula yang sampai usia lanjut, bahkan pikun. Sampai orang itu tidak mengetahui lagi apa yang telah diketahuinya. Ini gambaran tingkat orang yang usianya sudah sangat tua, sampai di titik apa yang sudah dia tahu menjadi tidak, gitu. Jadi Allah berfirman, ayanu dipasihan umur duki kalanjut. Ada yang cuma sampai anak-anak, ada yang dewasa, macam-macam Pak Bu. Mungkin enggak anak wafat lebih dulu dari orang tuanya? Bukan mungkin, banyak kejadian. Walaupun kebanyakan orang tua wafat lebih dulu sebelum anaknya. Ada enggak murid yang meninggal lebih dulu sebelum gurunya? Banyak. Berarti yang namanya kita berapa lama di alam dunia sama sekali hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya sering berulang-ulang, selama kita sehat, selama ada waktu, sok datang ke MPI. Sebab mungkin satu saat kita sudah tidak akan bisa datang lagi. Sok, ulah ieu mah hujan dikit terjadi. Pas panas terjadi, dah panas.
Kan gitu. Kunaon Bu nggak jadi ngaji, ini panas pisan terjadi. Kunaon Bu nggak ngaji, juga naik hujan. Kapan atuh ngaji? Gitu. Ya kan? Jadi selama kita punya waktu, lakukan. Apapun. Jadi kalau kita punya waktu untuk silaturahmi. Kalau ada waktu untuk nelpon ke orang tua, nelpon ke orang tua. Kalau ada waktu, kesempatan minta maaf sama anak, minta maaf sama anak. Kalau ada waktu minta maaf sama suami, minta maaf sama suami. Ya, Bapak ada waktu minta maaf sama istri, minta maaf sama istri. Gitu, ya. Jadi artinya sebab kita tidak tahu, ya. Menurut ayat ini ada yang setelah bayi itu lahir berangsur-angsur usia dewasa, ada yang di antara kamu diwafatkan, tapi ada juga di antaramu yang memang ku Allah dikasih usia yang lanjut, ya. Nah makanya kata Nabi, sebaik-baik manusia mantola umruhu wahasuna amaluhu. Panjang umurnya, panjang kesolehannya. Itu sebaik-baik manusia. Kan kita tidak tahu, kita ini mau diberi umur yang panjang atau pendek. Maka berjuanglah untuk mengisi hidup dengan amal soleh. Ya, nah sampai di situ sebenarnya cerita tentang kejadian manusia dari nothing, jadi dari tidak ada, menjadi something, ada, kemudian nothing lagi, tiada lagi. Jadi tiada, ada, tiada. Gitu. Ya. Nah, ayat yang berikutnya mah itu ilustrasi. Kamu lihat bumi ini kering. Jika kami turunkan air hujan di atasnya, bumi menjadi hidup dan subur, serta menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang sangat indah. Nah Bapak Ibu, ini ilustrasi. Bumi yang kering, dengan kuasa Allah, turun hujan, maka tumbuhlah tanaman-tanaman. Ini ilustrasi bahwa Allah Maha Kuasa. Menciptakan sesuatu yang tadinya kering kerontang, turun hujan, ada sunnatullahnya, turun hujan, kemudian tumbuh. Nah, Allah berkuasa menebar, memperbanyak manusia di muka bumi ini melalui suatu proses yang berketurunan gitu. Sampai di situ jelas? Ini ayat bicara apa? Fase dari kehidupan, dari tiada menjadi ada, kemudian tiada, gitu kan? Jadi ada, tiada. Nah, ketika ada nggak sekaligus, bertahap. Mula-mula kita diberi ASI oleh orang tua kita, oleh ibu kita. Akhirnya kita makan bubur, nepi ka ayeuna makan dorok-dok juga kuat. Ya kan? Kabayang teu, tadina dorok-dok dek dikemut. Akhirnya kuat digigit, nanti akan dikemut lagi itu dorok-dok. Betul nggak sih? Iya, Anda mah kumaha kalau kaseserian. Anak kita yang belum ada giginya dikasih dorok-dok. Misal, di gimana? Nanti lama-lama dia ada giginya. Dorok-dok di mana? Gigi. Dikunyah. Engke Bapak Ibu sampai pada titik mun panjang umur dikasih dorok-dok, dikemut lagi. Ya gak sih? Ini dikemut lagi. Dikemut lagi. Ngan ari bayi mah ngemut dorok-dok lucu. Ari Anda mah ngemut dorok-dok. Ngilu lihatnya saudara-saudara. Hal yang paling saya suka ketika anak-anak itu bayi bangun tidur, saya suka mencium bau apa? Jigongnya. Ya jigong teh bahasa Indonesianya apa? Ilar.
iler. Saya itu paling seneng ketika anak-anak bayi bangun tidur teh saya sun ilerna teh sengit. Terus mun lagi digendong ya kan, nih ketika barudak bayi kan gendong sok aya iler kan. Ku kita teh kudu mawa tisu dikitu. Sugan jiji, sugan teu lucu we. Tak engke Anda mun geus kolot. Suami Anda iler di dia. Mual disun. Tapi mun bayi, ya ibu, saya cerita beneran apa heureuy? Beneran. Hari ibu sok ngesun misalnya bayi baru bangun tidur sok dicium, harum gitu kan. Saya tuh paling seneng gitu. Budak teh disunan gitu keur kecil teh. Itu teh ilerna teh gitu loh. Sok suami ibu engke. Ileran gitu teh. Cai. Dielap nage bari perem gitu. Tisu. Cek suami teh, acai. Bari kieu tah. Saya lagi cerita apa, Pak? Bahwa itulah fase ya. Fase kehidupan begitu. Ternyata kita tuh dari tiada naik, nanti balik lagi. Iya. Ya, jadi balik lagi ujung-ujungnya. Anak kita dulu belajar jalan dituntun. Nanti satu saat makin tua ada yang akhirnya dituntun. Iya gak sih? Nah gitu. Nah, ada satu ayat yang eksplisit bagi orang-orang yang oleh Allah qadarullah diberi takdir yang baik. Umurnya bisa sampai 40. Nah, di sini ada yang umurnya sampai 40. Karena saya lihat rata-rata di 30-an. Ya. Ya, saya lihat di sini kan rata-rata di 30 lah, ya kan gitu. Paling 1-2 yang 40. Nah, kalau umur kita diberi sampai angka 40, ada rumus. Coba lihat ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat ke-46 ayat 15. Sudah, Bu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين Sadaqallahul azim. Sahabat percikan iman, tadi di surat Al-Hajj
dikatakan ada yang setelah bayi itu lahir, ada yang nggak sampai dewasa. Anak-anak sudah meninggal, remaja sudah meninggal. Ada juga yang oleh Allah diberi umur panjang. Ya. Nah, ini dari umur yang Allah kasih, perhatikan sekiranya umur kita sudah di angka 40. Ya. Bagi adik-adik, anak-anakku yang belum nyampe 40, Ananda semua, adik-adik semua persiapkan diri untuk menghadapi usia 40. Bagi yang sudah 40, yang jumlahnya hanya minoritas, beberapa orang saja di sini, maka kita harus punya ciri-ciri karakteristik ideal usia 40 plus. Nah, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu, tolong perhatikan, kita semua wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Terserah orang tua kita ini ideal atau tidak ideal. Karena kan kita punya orang tua macam-macam. Ada orang tua yang otoriter. Biasanya orang tua yang otoriter mah nggak pernah ngajak musyawarah, nggak pernah nanya. Selalu gini, pokoknya mama pengennya gini. Tapi mah tong tapi pokoknya. Nah, jadi otoriter. Tapi ada juga orang tua yang permisif. Serba boleh. Arinu pertama mah sagalak cek orang tua. Ya. Menepi baju, warna, termasuk jodoh, kumaha orang tua. Itu namanya apa? Ada juga yang permisif, serba boleh. Ya, mama, aku mah mau mabok, sok. Sok, we. Mama, aku mau judi, sok. Mama, aku gak akan pulang ya, sok. Itu orang tua yang permisif, nggak ada aturan, terserah kamu. Nah, yang ketiga, orang tua yang demokratis, ya. Ini tipe orang tua seperti Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim itu diperintah Allah untuk menyembelih anaknya, dan itu perintah Allah, Nabi Ibrahim ngajak musyawarah. Ya bunayya inni arafil manami anni azbahuka, wahai anakku, tadi malam ayah bermimpi menerima wahyu, ayah harus menyembelihmu. Fandur madataro, sok gimana pendapatmu? Demokratis tidak? Padahal itu perintah siapa? Nabi Ibrahim tidak bilang gini, Mail, berbaring nak. Mah, peso ya. Peso. Ya budak kudu dipencit. Tapi ditanya. Nah, Bapak Ibu, makanya kami di sini mulai ada pesantren SMP Percikan Iman Boarding School. Pengen anaknya sekolah di sini? Anda ingin anaknya sekolah di sini? Bagus. Tapi bermusyawarah. Bawa ke sini, survei, lihat asramanya, ya. Di sini emang untuk tahun pertama asramanya itu di bawah masjid ini. Untuk putra. Kenapa di bawah masjid ini? Mereka dilatih selama 1 tahun, 24 hours untuk dekat dengan masjid. Sholat yang 5 waktu di masjid, tahajud di masjid, duha di masjid. Karena problem bagi laki-laki itu ketika jadi suami kadang tidak berani jadi imam dalam sholat. Nah itu. Sok ibu survei. Akhwat, udah ada asramanya. Jadi kalau ibu bilang, mama pengen kamu sekolah di Percikan Iman. Jangan otoriter. Ajak musyawarah, survei, lihat fasilitasnya dan seterusnya gitu. Ya. Jadi jangan pokoknya gak mau tahu. Kamu kudu sekolah. Enggak. Musyawarah. Gitu. Nah, apakah orang tua kita ini otoriter? Apakah orang tua kita ini permisif? Apakah orang tua kita itu demokratis? Wajib berbuat baik sama orang tua. Tutup mata kelakuan orang tua kayak apa. Gitu. Ada yang nanya ke saya, Pak Am, saya
tidak diurus oleh bapak saya. Bapak saya meninggalkan ibu saya saat saya masih bayi. Dia tidak ngasih kasih sayang ke saya. Dia tidak baik sama saya. Dia tidak ngasih nafkah sama saya. Sekarang bapak saya ini udah uzur Pak Am. Kalau saya nggak mau ngurus gimana? Saya bilang dosa. Tapi kan dia nggak ngurus saya. Dia bapakmu. Urus. Nah, kebayang nggak sama Anda? Ya si bapak teh keur bayi, budak eta bayi, anak itu nggak ngurus. Sekarang si bapak itu ririwit. Apa itu ririwit? Sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Terus anaknya bilang ini, aku mah males ngurus bapak, beri bapak nggak pernah ngasih sayang ke saya, nggak pernah nafkahin saya, semua yang ngurus ibu saya, nggak mau saya. Saya bilang nggak boleh gitu sayang. Kamu tetap harus baik sama bapakmu. Karena kamu tidak bisa memilih bapakmu itu siapa. Allah menakdirkan dia jadi bapak kamu. Jadi tetap kamu kudu baik. Walaupun kamu berat, lakukan yang baik. Pahalamu berlipat-lipat. Jadi ternyata Islam mengajari kita kudu berbuat baik kepada orang tua, kayak apapun orang tua itu. Nah, hamalathu ummuhu kurhan, ibunya hamil. Kurhan itu payah. Wa wada'athu kurhan, melahirkannya pun susah payah. Ibu bapak, kurhan di dalam Quran itu suatu yang payah, suatu yang berat yang bisa menyebabkan mati, itu kurhan. Kurhan itu apa? Kepayahan yang bisa menyebabkan hamil, itu bisa nyebabin orang mati. Tidak sedikit orang yang sedang hamil meninggal karena kehamilannya. Tidak sedikit orang yang melahirkan meninggal saat melahirkan. Makanya disebut hamilnya itu kurhan, wa wada'athu kurhan. Nah, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan menyusui tidak tanggung-tanggung, butuh waktu 30 bulan. 30 bulan teh bukan waktu sebentar. Ya. Hatta idza balagha asyuddah, ketika bayi yang di rahim yang lemah dikasih ASI sama ibunya, balagha asyuddah, bertumbuh semakin dewasa, wa balagha arba'ina sana, bahkan umurnya sampai 40. Ya. Ada di sini yang umurnya sampai 40? Nah, saya lihat ini rata-rata remaja. Kenapa saya bersemangat ngasih tausiah di sini? Karena mayoritasnya remaja. Gitu. Jadi hanya beberapa orang saja yang usianya 40. Ya. Paling yang bisa ditebak itu Abah Engkon, itu jelas 40, ya kan gitu. Nah, teman-teman, ibu bapak, kalau umur kita nyampe 40, nih karakter ini yang harus muncul. Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ini yang pertama. Tuhan, beri aku jiwa syukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada orang tuaku. Saya baca di dalam tafsir, maksudnya kalau umur kita udah 40 plus, udah 40 tahun kaluhur, saya nyebutnya plus, ya. 40 tahun kaluhur, plus 1 50, plus 2 60, plus 3 70, sampai unlimited nepi kamawat. 40 plus. Kalau umur kita sudah 40 plus, satu yang harus melekat pada diri kita, jiwa syukur. Syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Idealnya ibu bapak, sayang, dengar baik-baik. Kalau umur kita udah 40, please, udah gak boleh ngerepotin lagi orang tua kita. Orang tua kita itu kudu udah tenang gitu. Kata orang Sunda mah, tiis celi herang panon. Jadi kalau umur kita udah 40, umur kita teh udah 40, orang tua kita melihat kita teh tos tenang. Kasarnya gini, kalau seandainya hari ini mamah meninggal, papa meninggal, geus tenang ninggalkeun kamu. Jangan sampai umur kita udah 40 lebih, orang tua teh masih capek mikirin kita. Masih capek gitu ya. Anak umur 60 capek.
Kalau anak kita remaja, kita capek, itu waktunya. Bu, kita kalau anak remaja mah sok rada capek, budak teh sok ngalawan, egois, yang ngarang remaja tuh dah. Emang Anda dulu remaja gak gitu parah Anda teh? Anak Anda mah gak begitu parah, Anda parah pisan. Anda masuk kakaburan kan gitu. Nah, anak Anda mah tarangan ngelawan mungkul. Jadi kita semua merasakan ketika anak kita remaja, dia lebih susah diatur dan mau memberontak. Kita teh kadang capek. Dilembutin salah, dikasarin salah, ngomong salah, gak ngomong salah. Ketika anak kita remaja. Oke, itu waktunya. Itu masanya. Kabayang teu mun kita na'udzubillah. Umur anak kita udah 40. Tapi capeknya juga ngurus remaja. Mbung gawe, gogoleran dina kasur, gawengan ngarokok, ya ngobrol-ngobrol jeung babaturana di pos satpam, gapleh di pos RW, ya gigitaran untuk menghasilkan teh. Kan aya nu ngagitar jadi penyanyi aya duit henteu ya mah. Di kantor RW breng terus latihan tara tampil. Yang tuh latihan terus tara tampil. Wah gitu. Umur geus 40, capek ente orang tua. Tah bu sayang, bapak, anak-anakku, adik-adikku, dengar baik-baik. Kalau umur kita udah 40, sudah orang tua kita teh udah jangan capek lagi sama kita. Berjuanglah supaya orang tua kita tuh udah tenang lihat kita teh. Ente capek gitu, ya, nggak capek. Jadi karakter yang harus melekat pada diri kita, jadi orang yang bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang. Nu kadua, wa an amala solihan tarodoh. Beri aku kekuatan untuk beramal soleh yang mendatangkan ridho. Berarti kalau umur kita udah 40 plus orientasi kita itu udah ke amal soleh saja. Amal soleh, udah fokus. Kudu geus fokus amal soleh. Iya mah umur 52 rajin tahajud diposting di IG. Apa yang kau cari? Anda cuma cari orang-orang yang like dan komen, Masya Allah tabarakallah teteh, Masya Allah tabarakallah, cantik gelis meni ahli ibadah. Kalau umur udah 40, ibadah teh fokus nu bener ibadah. Udah jangan mikir apa-apa lagi. Kenapa? Apalagi yang kita cari umur geus 40. Wa an a'mala solihan tardoh. Ya Allah beri aku kekuatan untuk beramal soleh. Yang penting engkau ridho kepadaku ya Allah. Jadi orang udah umur 40 plus mah yang dicari teh. Yang penting Allah ridho sama saya. Titik. Ya, berbuat itu saya cari ridho Allah. Yang berbuat ini, beramal itu saya mah cari ridho Allah. Ibu jadi ibu rumah tangga sudah nggak mikir lagi penghargaan suami. Umur urang geus 40, gimana caranya Allah ridho sama saya? Ibu masak, ibu beberes segala macam. Sekalipun suami ibu tidak menghargai, ibu tetap semangat. Tidak ada istilah gini, lalaki emanya tarang hargaan awewe. Aku teh ya dari pagi sampai sore itu seperti istrikaan. Gitu. Suami aku nggak pernah bilang makasih ya mah ya. Dah kita mah nggak butuh terima kasih suami ya, sebenarnya mah nggak butuh. Tapi cik atuh aya kasadaran seetik mah. Engkau teu butuh kumaha sih? Engkau teu butuh tapi cik atuh aya kasadaran seetik mah. Tah bu, kalau orang sudah 40 Pak, udah fokuslah. Bapak lakukan yang terbaik untuk istri dan anak-anak. Istri Bapak berterima kasih, Bapak happy. Istri Bapak tidak menghargai. Fokus Pak, yang penting Allah ridho. Sekarang mah udah 40 mah fokus ridho Allah udah. Orang mau ngomong apa terserah. Yang penting saya ingin cari ridho Allah. Gitu. Ibu pergi ke sini, yang penting cari ridho Allah. Biarin tetangga bilang gini, ada apa di Arjasari? Tebih-tebih ya Allah. Ya. Uyuhan, jaba usumpana. Menikersaan.
tebih-tebih di Cianjur. Ya. Jangan dengerin itu. Yang penting Anda ingin ridho Allah, dah fokus. Gitu. Terus wa aslih li fi dzurriyyati, bereskan ucapan dan perilaku aku supaya jadi pahala yang mengalir untuk anak cucuku. Berarti kalau umur kita udah 40 plus mah kudu jaga lisan, jaga perbuatan supaya jadi contoh teladan. Jadi fokusnya menjadi teladan gitu. Sama Pak Bu, kalau umur udah makin menua, itu mata yang menatap kita makin banyak. Ustadz Aan ketika belum nikah, ya Ustadz Aan cuma dilihat oleh ibu bapaknya sama kakak adiknya. Sudah selesai. Begitu Ustadz Aan nikah, ditatap sama istrinya, ditatap sama mertuanya, ditatap sama ipar-iparnya. Begitu Ustadz Aan punya anak, ditambah anaknya menatapnya, melihat kelakuan bapaknya. Engke Ustadz Aan di Pasihan umur nu panjang, anak berumah tangga, Ustadz Aan punya mantu, ada yang nambah lagi lihat Ustadz Aan, yaitu siapa? Selain mantu, selain cucu, besan. Besan yak dikamanakeun. Ya kan? Jadi ketika Ustadz Aan anaknya belum berumah tangga, tidak ada orang lain yang menatap. Tapi begitu anaknya nikah, besannya tak akan lihat kelakuan Ustadz Aan. Mantunya mah jelas pasti. Engke ayah cucu, cucu itu suka lebih kritis daripada anak. Nek kenapa minum boba padahal nek udah tua loh. Kan si Nini nanti kan minum boba teh nu 600 mili teh boba nu badag teh nu sakali kenyot cut put gitu. Ya kan? Anak nama nggak berani negur. Cuma gini, mah tahu umur, itu naon dah sekali-kali gitu. Hari incu nanti, nek teh kan udah tua. Kenapa nek minum bobanya banyak banget? Ngeri banget loh, itu cucu. Ya kan? Jadi cucu itu Ustadz Aan, itu lebih berani dari anak Ustadz Engke. Iya, siap anak saya tidak ada yang berani ngeritik. Cucu mah berani. Berani. Ya. Anak saya mau negur saya terada segen. Incu mantep. Gitu ya. Aki, ya sayang kenapa? Aki itu kan kakek-kakek. Tapi kenapa Aki itu nggak kayak kakek-kakek? Nah. Jadi, ya kan itu mah komentar cucu dong. Ya. Aki, ya apa sayang? Iya omongan nanti bari. Aki itu kan kakek-kakek. Aki itu kan kakek-kakek. Kenapa Aki nggak kayak kakek-kakek? Itu dua makna. Makna yang pertama positif, makna yang kedua negatif. Tapi saya yakin itu positif. Ya kan gitu. Bu, Pak, maksud saya gini, makin menua, mata yang menatap makin banyak gitu loh. Paham ya? Mata wa aslih li fi dzurriyyati, bereskan ucapan dan perbuatanku supaya jadi teladan untuk anak cucuku. Jadi makin menua teh kudu makin soleh karena kita makin banyak yang melihat. Maksud banyak yang melihat tuh banyak yang menjadikan kita ini sebagai figur, sebagai contoh, sebagai teladan. Gitu. Ibu, ketika ibu belum punya anak, makan sukro, makannya begini, teng. Nggak ada yang negur. Karena orang tua ibu makan udah takut sama Anda. Ya, kabayang tuh, Anda belum nikah, makan sukro. Anda mau makan sukro teh tidak anggun gini. Pari nonton tuh. Anda punya anak, anak Anda akan bilang, Mama, kok Mama makan sukronya kayak gitu sih? Kata Pak Guru juga, makan teh sambil duduk. Itu anak mah berani. Apa kata ibuna?
Iya duduk teh kalau nasi ini sukrona. Maksud saya, kebayang nggak? Kebayang nggak? Makin kita berumur, itu kita bakal jadi apa ya? Sorotan. Yang menatap kita teh banyak. Berjuanglah, anak, cucu, teman, saudara, nyorot kita itu positif. Positif. Anak lihat, oh iya si papa mah orangnya dermawan. Positif kan? Misalnya Ustadz Aan teh orang yang dermawan. Apa kata anaknya? Oh iya, ayah aku teh dermawan. Nah, Ustadz Aan teh sok ngebantuan istrinya. Istrinya nyuci piring, ikut nyuci piring, istrika. Anak tuh lihat, oh iya, papa aku teh suka ngebantuan si mama. Itu teh masuk di otak kita, anak kita teh. Ya kan gitu. Nah, ada saat, oh iya, si ayah teh diperbudak oleh si mama. Sama mun balanya teh, ku ayah, yuk, kebayang teh, keresek di opat, yuk kan opat, ya kan gitu, coba bawa ransel gitu kan, hari istrinya mah, kiewe, gitu kan, ya. Paling kata anak teh gini, oh iya, si papa diperbudak oleh si mama, gitu. Ya, ternyata di tengah Indonesia yang merdeka masih ada yang terjajah. Siapa anak? Papa aku. Nah, jadi maksud saya apa? Pantesan Quran mengatakan, bereskan aku ya Allah, ucapan perilaku aku, fi dzurriyyati, supaya jadi teladan untuk anak cucuku, aku ini bisa melahirkan keteladanan yang baik, dan itu akan menjadi pahala yang ngalir. Ya, katanya, mun bapak sok ngebantuan istri di rumah, nanti anak bapak, mun dia jadi suami, ada memori yang suami teh ngebantuan istri. Gini ya, mun saya misalnya, kalau ya rariweh nggak ada pembantu, misal saya ikut nyuci piring gitu ya, atau paling tidak saya ngambilin jemuran yang udah kering, saya setrika misalnya, karena nggak ada asisten rumah tangga. Saya, misal, anak saya lihat yang laki-laki, percaya ke saya, dia kalau jadi ayah, itu akan melakukan yang sama. Ya, tapi mun bapak, kyo, istri Gus repot ya, beberes teh nu balik atuh. Jadi raja, ya kan, oh itu tahu istri teh jabang istri kah jaba apa? Mah, cai, air mah, kopi, tong digulaan, coba beberes. Bapak punya anak laki-laki, percaya ke saya, nanti anak bapak akan melakukan hal yang sama. Karena di memorinya tidak ada gambaran yang suami itu ngebantuan istri. Itu mah Pak, percaya atau tidak, buktikan. Ternyata anak kita akan melakukan, menduplikasi apa yang dilakukan oleh kita. Kalau bapak Pak, setiap kali istri nyadiain walaupun cuma minum apa, makasih mah makasih ya makanannya enak. Eta anak-anak teh dengar, bapak anak laki, dia akan melakukan hal yang sama kepada istrinya. Kenapa suami ibu Tara ngomong gitu? Tara, eta bapaknya suami Anda nggak pernah gitu. Sok cek, ngecek. Dan manusia mah akan melakukan. Jadi manusia itu akan berbuat dengan apa yang dia lihat gitu loh. Ya. Jadi role model. Ya. Jadi teladan. Nah, makanya di sini ada ayatnya, bereskan ucapan dan perilaku aku fi dzurriyyati. Fi dzurriyyati itu supaya jadi teladan amal soleh yang ngalir pada anak cucu saya. Inni tubtu ilaika. Ya Allah, aku taubat kepadamu. Ya. Kalau udah 40 mah, jika tuh taubat. 40 masih edan-edanan gitu. Oh 40 mah udah waktunya tobat. Udah waktunya dekat sama Allah. Ya gitu. Sudah waktunya insaf lah gitu. Mungkin umur 30-an mah masih wah hidup teh tidak terstruktur. Jika tuh udah 40 mah mulai mau dengar pengajian. Mulai dengar tausiah. Mulai laksana.
kasarnya tidak ada terlambat. Ini tubtu, aku tobat ya Allah. Jadi umur 40 mah waktunya memperbaiki diri. Wa inni minal muslimin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan berserah diri, alias minta kita ini husnul khotimah. Nah, makanya ada istilah life begins at 40. Manusia itu kehidupannya dimulai dari 40. Maksudnya manusia itu kudu mulai insaf, mulai aktualisasi diri, mulai lebih melihat ke depan yang positif teh di umur 40 teh waktuna insaf. Ya 40 masih rajin tahajud sekali, subuh di jama jeung lohor. Itu bagaimana? Umur 40, rajin sekali tahajud, subuh di jama jeung lohor. Kata temennya teh, tumben kamu sholat rawatib? Iya subuh. Hah? Kan orang teh tahajud, tah. Seorang teh kasarean. Enggak sih, di jama jeung duhur ayeuna. Jadi maksudnya kalau udah 40 mah waktunya udah insaf. Nah, ibu bapak dengar baik-baik, ini teh doa Robbi auzi'ni teh. Ini doa universal, bisa kalau udah hafal, bisa di saat sujud, bisa abis tahajud, bisa abis duha, bisa abis sholat wajib, assalamualaikum, wirid zikir. Setelah itu endingnya Anda baca Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dah gampang atuh kalau udah hafal mah Ustaz ya. Nah, jadi sedikit saya cuma 3 baris atuh. Dah kalau udah hafal mah gampang. Mata kalau ingin gampang apalkeun. Ya. Nah, jadi minggu depan akan saya tes satu persatu. Nah, akan saya tes satu persatu, bisa dari tengah, bisa dari belakang. Nggak akan saya kasih bocoran dari mananya. Ustadz Aan, saya teh khawatir besok teh ngan 2 baris ya teh. Jadi minggu depan teh saya khawatir ini cuma 2 baris, ya. Kenapa? Kieu cenah, tong datang sia dites. Ya. Jadi dimohon doa ini dihafalkan Al-Ahqaf ayat, karena doanya dalam, sangat dalam sekali, ya. Dan ini menggambarkan tentang fase-fase kehidupan manusia. Itu saja Ibu, Bapak. Insya Allah minggu depan bertemu lagi dengan menyetorkan hafalan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.